Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kamu akan mendengar kisah yang menyentuh hati tentang seorang janda sederhana asal Banten yang merantau menjadi TKW di Arab Saudi. Tak disangka, kesabaran dan ketulusan hatinya justru membuka jalan takdir yang luar biasa. Ia dinikahi oleh majikannya sendiri, seorang pria Arab terpandang. Kisah ini penuh perjuangan, air mata, dan kejutan yang mungkin tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Dari status sebagai pembantu, menjadi istri sah yang dicintai dan dihormati. Cerita ini bukan untuk mengajak berhayal, tapi untuk mengingatkan bahwa Allah selalu punya cara menolong hambanya yang sabar dan bertawakal. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu percaya bahwa cinta sejati bisa hadir dari arah yang tak terduga? Dan tentu saja, subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Yuk, kita mulai ceritanya. Siti Rohmah menatap jendela kecil di pojok kamar sempit itu. Udara malam gurun yang dingin merayap masuk lewat celah-celah tembok yang retak. Sudah 2 tahun ia bekerja di Riyadh sebagai tenaga kerja wanita. 2 tahun penuh peluh dan air mata. Ia bukan gadis muda lagi. Status janda yang ia sandang sejak usia 28 tahun membuatnya jadi bahan gunjingan di kampung halamannya di Serang, Banten. Suaminya meninggal karena kecelakaan motor, meninggalkan Siti dengan seorang anak laki-laki yang kini dititipkan pada ibunya di kampung. Demi masa depan anaknya, Siti nekat mencari kerja ke luar negeri meskipun ia hanya tamatan SMP. Majikannya, seorang pria Arab bernama Khalid bin Rashid, dikenal tegas dan dingin. Ia tinggal bersama ibunya yang sakit-sakitan di sebuah rumah besar berpagar besi tinggi. Siti bertugas merawat ibunya, membersihkan rumah, dan menyiapkan makanan setiap hari. Hari-harinya tak mudah. Ia tak banyak bicara. Ia lebih banyak menunduk, melayani dengan sabar, dan tak pernah mengeluh. Banyak TKW lain yang memilih pulang karena tak tahan dengan kerasnya perlakuan majikan, tapi tidak Siti. Ia punya satu prinsip dalam hati, selama belum mampu menyekolahkan anaknya hingga sukses, ia tak akan pulang. Siti hafal benar jam berapa sang majikan pulang. Ia hafal aroma parfum sang majikan, langkah kakinya di koridor rumah, bahkan suara kunci pintu saat ia masuk malam-malam. Tapi yang tak ia duga, sang majikan pun mulai memperhatikan dirinya. Tak banyak bicara, tapi pandangan Khalid perlahan berubah. Suatu malam, saat Siti tengah merapikan ruang tamu, sebuah suara berat mengejutkannya. "Kamu belum tidur?" Siti menoleh cepat. Wajahnya menegang. Sang majikan berdiri di ambang pintu, tanpa jubah panjang seperti biasa, hanya mengenakan pakaian rumahan. "Belum, Tuan. Saya baru selesai bersih-bersih." Khalid tak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menatap Siti beberapa saat, lalu berjalan menuju dapur dan membuat kopi sendiri. Aneh, biasanya ia selalu menyuruh Siti melakukannya. Esok harinya, Ibu Khalid memuji masakan Siti sambil tersenyum lembut. Senyum itu langka. Siti merasa hangat, tapi tak pernah menyangka bahwa dari senyum itu, kehidupannya akan mulai berubah. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana rumah terasa berbeda. Khalid, yang biasanya dingin dan nyaris tak berbicara, mulai menunjukkan sikap yang tak biasa. Siti menyadari, setiap pagi saat ia membersihkan ruang makan, secangkir teh hangat sudah tersedia di meja dapur. Bukan teh sisa semalam, tapi teh yang baru dibuat, hangat, dan manis, persis seperti yang biasa ia minum. Tak ada catatan, tak ada ucapan. Tapi Siti tahu, itu bukan ulah si ibu tua yang bahkan tak kuat berjalan ke dapur. Hari demi hari, perhatian kecil itu muncul satu persatu. Khalid mulai menyapa lebih dulu. Kadang hanya 1-2 kata. Kadang mengangguk sambil melemparkan senyum samar. Bagi Siti, senyum itu lebih mengejutkan daripada teriakan. Ia belum pernah melihat Khalid tersenyum begitu sebelumnya. Suatu malam, saat ibu Khalid batuk keras dan tak bisa tidur, Siti berjaga di samping tempat tidur sang ibu. Ia memijat punggung wanita tua itu perlahan, membaca ayat-ayat pendek dengan suara lembut. Ketika Khalid datang memeriksa ibunya, ia berhenti di ambang pintu, memperhatikan tanpa berkata sepatah pun.
Setelah ibunya tenang, Khalid mendekat. "Terima kasih, kamu sabar sekali," ucapnya pelan. Siti hanya menunduk. Tak biasa majikannya berbicara dengan nada seperti itu. Ia merasa canggung, tapi ada getar aneh di dadanya. Ia buru-buru berpamitan kembali ke kamarnya. Keesokan harinya, Khalid tak berangkat kerja lebih awal seperti biasanya. Ia duduk di ruang tamu, memandangi halaman depan. Ketika Siti hendak membersihkan lantai, Khalid menahan langkahnya. "Kamu dari Banten, ya?" Siti mengangguk pelan. Hatinya berdebar. "Aku pernah ke Indonesia, tapi tidak sampai ke Banten." Katanya orang Banten punya kelebihan tabah, kuat, dan punya hati yang halus. Siti terdiam. Ia tak tahu harus menjawab apa. Khalid berdiri, lalu berjalan mendekatinya. Ia menatap mata Siti dalam-dalam, lalu berkata pelan namun tegas, "Aku ingin mengenalmu lebih dekat." Siti tercekat. Dunia seolah berhenti berputar. Ia tak pernah bermimpi dikenali. Ia datang ke rumah itu hanya sebagai pekerja, seorang janda sederhana yang berharap bisa menghidupi anaknya. Tapi kini, sang majikan yang dulu kaku dan dingin, mulai membuka hati. Apakah ini hanya simpati sesaat? Atau ada sesuatu yang lebih dari sekadar perhatian? Sejak pengakuan Khalid malam itu, Siti merasa langkahnya menjadi lebih ringan namun juga lebih gelisah. Ada yang berubah dalam setiap detik kehidupannya di rumah itu. Khalid kini sering mengajaknya bicara. Tak lagi sekadar memerintah, tapi benar-benar berbincang, bertanya tentang kehidupannya di Indonesia, tentang anaknya, bahkan tentang makanan kesukaannya. Namun, Siti tetap menjaga batas. Ia tahu betul posisinya. Ia hanyalah seorang janda dari desa, yang datang untuk bekerja, bukan menarik perhatian. Tapi ternyata, justru kesederhanaannya itulah yang membuat Khalid tak bisa berpaling. Suatu hari, saat Siti sedang memasak di dapur, Khalid berdiri lama di ambang pintu. Ia memperhatikan setiap gerakan tangan Siti yang cekatan mengulek bumbu, mencicipi kuah, lalu menutup panci perlahan. "Aku belum pernah melihat seseorang bekerja dengan hati seperti kamu," ujar Khalid. Siti hanya tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia berbisik lirih. "Semua ini untuk anakku, ya Allah." Perlahan, Khalid mulai menunjukkan sikap yang tak bisa lagi disembunyikan. Ia membawa bunga dari luar kota, ditaruh diam-diam di depan kamar Siti. Ia menanyakan kabar anak Siti dan menawarkan untuk membelikan mainan dan pakaian. Siti menolak secara halus, tapi Khalid tak marah. Ia justru semakin ingin memberi. Suatu malam, Khalid duduk bersama ibunya di ruang tamu. Siti menghidangkan teh dan roti. Tak biasanya, ibu Khalid menatap Siti dan tersenyum hangat. "Enta zaujatun syalihah," gumam sang ibu dalam bahasa Arab, yang berarti, "Engkau wanita yang baik untuk dijadikan istri." Siti hampir menjatuhkan gelas yang ia pegang. Khalid menunduk, lalu menatap ibunya. Mereka berbicara pelan dalam bahasa yang Siti tak sepenuhnya pahami. Tapi matanya bisa membaca satu hal, ada keseriusan di wajah mereka. Keesokan paginya, Khalid berdiri di depan pintu dapur. Ia membawa sekotak kecil bludru merah. Benda itu tak pernah terbayang oleh Siti. "Aku tahu kamu mungkin akan menolakku. Tapi aku tidak main-main." Siti menatap kotak itu, lalu menatap Khalid dengan hati yang bergemuruh. "Aku ingin menikahimu, Siti, bukan karena kasihan, tapi karena aku tak pernah melihat perempuan seperti kamu." Hening mengambang di udara. Waktu terasa berhenti. Siti menggenggam ujung kerudungnya. Bibirnya bergetar, namun belum ada sepatah kata pun keluar. Dalam hati, ia bertanya, apakah ini ujian atau berkah? Dan dunia pun mulai bergetar pelan. Saat janda sederhana itu dihadapkan pada pilihan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, Siti berdiam diri di atas sajadah tipisnya. Udara gurun yang dingin menembus jendela, tapi yang menggigil bukan tubuhnya, melainkan hatinya yang dilanda kebingungan. Di depannya, kotak kecil berbalut bludru merah masih terletak di atas meja. Belum ia buka, belum ia sentuh.
Ia hanya menatap benda itu seolah takut bahwa menyentuhnya akan membuat kenyataan semakin nyata. Ia berdoa dalam sunyi, meminta petunjuk kepada Allah yang Maha membolak-balikan hati. Menikahi majikan? Seorang pria Arab, dengan latar budaya dan agama yang sama tapi kehidupan yang sangat berbeda? Apa kata orang kampung nanti? Apa kata anaknya? Tapi Siti juga tahu, Khalid bukan pria sembarangan. Sejak pertama bekerja di rumah itu, Khalid tak pernah sekalipun menyakitinya. Tak pernah membentak. Bahkan ketika Siti melakukan kesalahan kecil, Khalid hanya diam lalu memperbaikinya sendiri. Dan yang paling membuat hati Siti bergetar, Khalid menghargainya bukan karena penampilan, bukan karena rayuan, tapi karena kesabaran dan ketulusan yang selama ini ia jalani tanpa mengharap balasan. Beberapa hari berlalu. Khalid tak memaksa. Ia tak pernah menyebut kembali soal lamaran itu. Ia tetap bersikap biasa, meski sorot matanya menyimpan harap yang belum padam. Hingga pada suatu sore, saat matahari tenggelam di balik dinding kota Riyadh, Siti memberanikan diri menghampiri Khalid yang sedang duduk membaca di taman belakang. "Tuan," ucap Siti pelan. Khalid menutup bukunya. Menatap Siti. "Tenang, saya ingin bicara." Khalid menunggu. Siti menarik napas panjang. "Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya janda dari desa kecil. Saya tidak cantik, tidak terpelajar. Saya hanya ingin mencari nafkah untuk anak saya." Khalid memotong dengan suara yang sangat lembut. "Aku tahu itu. Justru karena itu aku mengagumimu." Siti menunduk. "Kalau Tuan benar-benar serius, dan kalau ibu Tuan merestui, saya siap." Hening. Hanya suara angin sore yang terdengar. Khalid berdiri perlahan, lalu tersenyum. Bukan senyum biasa, tapi senyum yang seolah menghapus seluruh letih di hati Siti selama bertahun-tahun. "Besok kita temui pengurus masjid," ucap Khalid. "Mantap. Tak ada pelukan, tak ada adegan dramatis. Hanya tatapan penuh makna antara dua manusia yang sama-sama pernah patah, dan kini mencoba menyusun harapan baru. Namun, di balik kabar bahagia ini, tersimpan badai yang diam-diam mengintai. Karena tak semua orang di sekitar Khalid siap menerima janda sederhana sebagai bagian dari keluarga besar. Kabar pernikahan Khalid dengan seorang janda TKW asal Indonesia menyebar lebih cepat daripada angin padang pasir. Bukan hanya di kalangan kerabat dekat, tapi juga di lingkungan bisnis tempat Khalid dikenal sebagai pria mapan yang disegani. Reaksi pertama datang dari kakak laki-lakinya, Abdul Malik, pria keras yang memegang kendali atas sebagian bisnis keluarga. Ia datang ke rumah Khalid malam itu, tanpa pemberitahuan. "Anta Junun, kamu gila!" teriaknya begitu melihat Khalid duduk berdampingan dengan Siti di ruang tamu. Siti menunduk. Tak sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Tapi jantungnya berdetak seperti genderang perang. "Perempuan ini hanya pembantu. Dia bukan dari darah kita," lanjut Abdul Malik, marah. Khalid berdiri. Tatapannya tegas, dingin, namun tidak meledak. "Aku tidak menilainya dari darah. Aku menilainya dari hati." Abdul Malik tertawa sinis. "Kau pikir orang-orang akan menghormatimu setelah ini? Kau mencoreng nama keluarga." "Ibuku merestui. Itu cukup," jawab Khalid singkat. Siti menatap Khalid dengan mata berkaca. Bukan karena takut, tapi karena terharu. Dalam hidupnya yang sederhana, ia tak pernah dibela seperti ini. Hari-hari menjelang pernikahan mereka penuh ujian. Beberapa kerabat menjauh. Tetangga mulai berbisik. Namun Khalid tetap teguh. Ia bahkan meminta agar pernikahan mereka dilaksanakan secara sederhana di masjid lingkungan, tanpa pesta besar, tanpa sorotan kamera. Dan akhirnya, di sebuah pagi yang sejuk, dengan saksi imam masjid dan beberapa tetangga yang tulus, Siti Rohmah resmi menjadi istri dari pria yang dulu hanya ia layani sebagai majikan. Kini, ia berdiri di sampingnya sebagai pasangan hidup yang sah. Setelah ijab kabul, Khalid menggenggam tangan Siti erat. Ia tak berkata apa-apa. Tapi dari matanya, Siti tahu, ia telah sampai pada tujuan panjang yang penuh luka dan pengorbanan. Beberapa bulan kemudian, Siti tak lagi bekerja sebagai pembantu. Ia tinggal di rumah yang sama,
tapi kini dengan status yang berbeda. Ia mulai belajar bahasa Arab dengan serius, mendampingi ibu mertuanya yang semakin membaik, dan bahkan membuka dapur kecil untuk membagikan makanan gratis setiap Jumat. Netizen pun kembali dibuat heboh setelah foto pernikahan mereka tersebar, bukan karena kemewahan, tapi karena kisahnya yang menggetarkan. Janda dari Banten, dengan ilmu kesabaran dan ketulusan, berhasil menaklukkan hati seorang pria Arab. Bukan karena kecantikan, bukan karena sihir, tapi karena keyakinan, keikhlasan, dan keteguhan hati. Cerita ini adalah fiktif, dibuat seperti nyata agar kita semua bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari perjalanan tokoh di dalamnya. Segala kesamaan nama, tempat, atau kejadian hanyalah kebetulan semata. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Kalau kamu merasa cerita ini menghibur, menginspirasi, atau menyentuh hati, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.